Pertama saya kesini saya nangis banget, kayak wah bersyukur nih, ternyata kehidupan kita jauh way much better. Sore dok. Sore. Selamat Apa datang. kabar dokter? Alhamdulillah. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ini Sobat WTG, hari ini kita lagi mau bincang-bincang nih sama dokter gigi Rina. Iya, saya dengan dokter Rina. Dokter Rina. Iya. Dokter gigi Rina adalah dokter gigi yang concern dan rutin praktek ya di Wisma Tunaganda, memeriksa adik-adik kita semua. Mau tanya-tanya dikit boleh ya dok? Boleh. Nggak lagi sibuk kan ya? Ini dengan Bu Santi ya? Sinta. Bu Sinta. Oke. Mbak aja jangan Mbak Bu Sinta deh. ya. Kayaknya tua bener ya kalau Bu ya. Boleh. Mau tanya apa nih, Mbak Sinta? Mau tanya pertama, Mbak Dokter Rina ini udah berapa lama sih di WTG nih? Saya alhamdulillah itu sudah setahunan ya, baru 1 tahun terakhir ini rutin untuk visit WTG. Visit WTG. Iya. Tahu WTG-nya dari mana ya waktu itu? Kok bisa kenal WTG atau diajak kesininya? Gimana ceritanya? Jadi sebetulnya ceritanya tuh cukup menarik. Waktu itu bapak saya itu kan baru berpulang ya, sekitar tahun 2020 akhir. Waktu itu saya udah terlanjur beli segala macem kayak kasa, pampers dan lain-lain gitu untuk alat medis gitu kan. Untuk keperluan bapak iya, ya? Untuk keperluan bapak saya. Dipikir kita kan bapak saya akan pulang ke rumah dan lanjut home care gitu kan. Nah tapi ternyata bapak saya Allah berkata lain gitu. Jadi bapak saya berpulang dan saya udah terlanjur banyak nih stok saya. Terus kayak gitu saya pikir sama kakak saya, gimana kalau kita sumbangin ini aja gitu ke panti gitu. Cuman kemana nih gitu. Nah kebetulan waktu itu kakak saya pernah diajak sama ibu mertuanya. Dia kesini, dia lihatlah anak-anak WTG ini kan memang semua mohon maaf terbaring di kasur ya. Jadi pasti mereka kan butuh alat-alat medis gitu. Dan akhirnya terus terang pertama saya kesini saya nangis banget, kayak wah bersyukur nih, ternyata kehidupan kita jauh way much better daripada anak-anak yang ada di sini gitu. Jadi ya udah, terus semenjak itu kita mainlah keliling nih di panti ini, kita lihat kondisi anak-anaknya gitu. Terus udah gitu pertamanya saya nggak bilang kalau saya dokter gigi. Terus abis itu saya lihat waktu di ruang praktek dokter ini kok ada ruang prakteknya gitu. Terus tanyalah saya sama pengurusnya, Ibu, itu saya lihat kok ada kursi gigi gitu, ada dokter yang praktek kah di sini gitu. Terus udah gitu ternyata kata ibu pengurusnya ada, cuman dokternya itu sudah sepuh dan waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya, jadi tidak ada dokter gigi yang berani untuk praktek di sini. Terus ini pun merupakan salah satu cita-cita saya dari zaman koas dulu, itu memang kepingin kalau udah jadi dokter gigi mau meluangkan minimal 1 hari untuk praktek gratis di panti asuhan. Oh gitu. Jadi cita-citanya tercapai nih. Iya, udah jadi dokter gigi, betul. bisa praktek di panti, itu kan keinginannya ya. Alhamdulillah, semoga berkah ya buat dokter ya. Amin. Makasih. Terus banyak. Mau tanya lagi, berarti udah setahunan ya? Iya, setahunan. sudah hampir setahun.
ini berarti praktek apa? Seminggu sekali di sini ya? Iya, pagi. Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Sekitar jam 9, jam 10 sampai jam 12, jam 1. Gitu. Terus jadi kegiatannya gimana nih? Rutinnya ya setiap minggu kan anak-anak kan di sini ada anak-anak. Terus apa setiap minggu tuh diperiksa semuanya atau kalau yang ada keluhan atau gimana? Jadi gini, pokoknya setiap tindakan apapun yang ada di dalam WTG ini saya semua untuk sosial. Jadi baik anak-anak maupun perawat, maupun keluarga dari perawat, semua saya rawat di sini. Oh gitu. oke, jadi nggak hanya untuk anak-anaknya aja ya, hanya anak-anak untuk pramu rawat dan keluarganya pun bisa periksa gigi dengan Dok Rina ya. Iya betul banget. Kayaknya kita boleh nggak ya? Boleh. Kalau mau konsultasi boleh ke sini. Konsultasi Mas Yos, konsultasi. Diingat. Oke, terus nah itu tadi prakteknya tuh gimana? Jadi kalau yang ada keluhan, jadi kita boleh konsul datang ya untuk diperiksa ya gitu ya. Jadi gini, kan kita semua tahu ya, WTG ini semua diisi oleh orang-orang yang dengan sukarela merawat anak-anak yang ada di sini. Nah, saya pikir pasti baik anak-anak yang dirawat ataupun perawatnya pun atau segala yang terlibat di sini pasti semua kan sosial. Dan mereka nggak mungkin nggak punya masalah gigi, ya kan? Betul. Siapa lagi yang concern ke mereka, karena saya tahu perawatan gigi itu biayanya nggak murah di luar sana gitu. Dan jarang banget ada dokter gigi yang mau kasih perawatan gratis karena alat dan bahannya pun mahal. Gitu. Jadi di sini saya provide yang bisa saya lakukan kayak tindakan kedokteran gigi dasar itu boleh banget untuk perawat, untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya mungkin ada yang sakit gigi atau giginya bengkak, itu nanti mereka datang ke sini dibantu sama pramurawat yang lain gitu, nanti digendong apa, kita kadang sekedar bersihin atau sekedar kasih obat. Jadi sih paling kurang lebih sih seperti itu. Gitu. Kegiatan praktek tapi di sini ya untuk semua yang ada di lingkup Wisma Tunaganda. Gitu. Nah, dalam setahun sudah berpraktek di Wisma Tunaganda, ada kesan-kesan apa nih? Wah, banyak banget. This place is really amazing. Amazingnya gimana nih? Boleh cerita nggak? Atau mungkin ada cerita atau kejadian yang paling berkesan? Berkesannya tuh jadi anak-anak WTG ini kan yang kita tahu mereka kan nggak bisa bersihin giginya mereka secara maksimal gitu kan. Jadi waktu itu memang semua tuh butuh proses ya. Tadinya anak-anak yang di sini tuh nggak mau gitu. Saya deketin, mereka takut buka mulut atau nggak apa gitu. Sampai pada suatu waktu ada yang namanya Yayu di sini. Oh iya, Yayu. Ya, yang namanya Yayu di sini. Terus dulu dia memang biasa dihandle sama Dokter Sri. Terus akhirnya saya ajak lah baru-baru bulan-bulan kemarin gitu. Saya cek, saya ajak ngobrol beberapa kali, baru yang pertemuan ketiga atau keempat baru dia mau buka mulut. Jadi kalau udah buka mulut, kita kan bersihin giginya jadi enak gitu. Ya, anak-anak itu semua di sini kan dibantu pramurawatnya ya untuk bersihin gigi. Iya, betul gitu banget, betul. Jadi ya begitulah memang. Jadi suka dukanya apa deh jadinya nih di sini? Kalau sukanya banyak ya. Jadi punya teman baru, punya keluarga baru, punya anak-anak baru. Kayak saya kalau seminggu nggak kesini, saya yang gelisah. Kangen ya? Kangen. Lihat anak-anak tuh kayak, aduh gimana ya kabarnya anak ini, kabarnya siapa Popon, apa segala macam. Gitu. Apalagi kalau yang pas lagi ada perawatan ya? Iya, apalagi pas lagi ada perawatan gitu. Cuman kalau misalkan dukanya kayak hampir dibilang nggak ada sih. Cuman mungkin gimana caranya dengan segala fasilitas yang ada di sini kita maksimalkan perawatannya. Iya, betul sih. Ya, memang nggak seperti di klinik gigi ya, kan semuanya walaupun ada tapi kan terbatas juga ya. Ada tapi terbatas. Tapi gitu. ya Jadi, apa yang bisa maksimal? Apa yang bisa saya kerjakan di sini semaksimal mungkin pasti saya kerjain. Gitu. Sebelumnya terima kasih banget juga nih berarti Dok Rina sudah mau memberikan waktunya untuk berbagi dengan adik-adik terutama dan keluarga besar Wisma Tunaganda Pasigunung.
Terus sekarang harapannya apa nih buat WTG? Siapa tahu nih, maksudnya mungkin ada yang ingin dilengkapi atau apa supaya ya sebenarnya kan kembali untuk kita semua juga ya, di sini ya. Jadi buat anak-anak juga mungkin ada yang bisa lebih di provide atau apa secara khusus ya untuk klinik giginya. Terus secara umumnya apa nih mungkin harapan atau masukan dari Dok Rina sendiri? Kalau misalnya dari aku sih kayak saya cukup salut ya sama sistematisnya si panti sosial WTG ini dengan segala keteraturannya yang ada di sini gitu. Cuman mungkin ya harapannya pasti kita bisa lebih banyak terima anak yang dirawat mungkin ya. Karena kan kayak yang kita ketahui yang kondisinya seperti teman-teman kita yang di WTG itu kan pasti banyak sebenarnya di Indonesia gitu. Cuman kan dan panti asuhannya pun yang proper itu kan terbatas banget. Jadi sih harapan saya sih kalau bisa lebih banyak anak itu akan lebih bagus gitu. Kalau untuk klinik giginya sendiri pasti kita pingin lebih banyak gitu ya perawatan yang bisa kita kasih ke pasien gitu. Cuman mungkin kalau misalkan ada teman-teman di sini relawan yang mau sumbang obat atau alat, saya nggak mau di sini secara berupa materi gitu. Kalau mau beli alatnya, beli obat-obatannya, taruh di sini nanti biar saya kerjain gitu. Ya kan? Kalau secara untuk standar minimal itu kita masih ada yang kurang nggak? Kalau standar minimal sih sebetulnya enggak, karena kondisi yang sekarang COVID-19 dan PPKM ini mau nggak mau kan praktek dokter gigi itu kan memang harus betul-betul steril. Dokternya pakai APD level 3, perawatnya pakai APD level 3 dan itu dari klinik-klinik yang lain saya adaptasikan di sini. Gitu. Cuman ya karena alat dan bahannya memang terbatas, jadi perawatan giginya juga paling perawatan gigi dasar yang bisa kita kasih di sini. Tapi itu saya rasa cukup banget untuk bantu orang-orang banyak di sekitar sini. Gitu. Terima kasih deh masukannya ya Dok Rina ya. Moga-moga terus bersama kami di sini sampai tahun-tahun mendatang. Ngomong-ngomong Dok Rina masih single apa udah? Rahasia publik. Nanti kalau saya publik nanti banyak yang daftar. Kan mau ada nomor teleponnya di sini. Ngomong-ngomong relawan juga ada pemeriksaan. Iya kalau buat yang relawan boleh ya Dok? Boleh. Boleh. Pokoknya mau relawan, mau orang masyarakat luar yang mungkin dirasa kayak kurang mampu atau misalkan takut mau ke dokter gigi, kesini aja. Mau konsultasi, let's go sini. Mau tanya apa, ayo selama aku masih bisa jawab. Ayo. Iya, cuman umumnya sini mungkin kita batasi. Tapi tetap harus kan kalau untuk umum saya rasa mesti ada komunikasi dengan pihak manajemen ya, maksudnya pihak pengurus gitu kan. Relawan boleh kok. Kalau misalkan mau ke sini balik lagi saya tetap di sini nggak mau di-charge apa-apa gitu. Yang bisa saya bantu pasti saya bantu. Kan kita sama relawan. Ya kan? Jangan lupa nomor dokter. Salah ya. Gitu. Catat ya. Paling ya itu aja lah yang bisa aku sampaikan sharing-sharing ya Rina. Gitu. Oke deh, terima kasih sekali Mbak Dokter Rina. Ada tambahan apa? Oh iya. Sampai berapa lama tuh di sini? Apanya nih? Harapannya jangan sampai berapa lama di sini terus aja. Jangan dipatokin. Ya kan di sini terus aja. Ya pokoknya insya Allah selama saya masih ada di Jakarta dan selama masih belum ada kesibukan yang emang betul-betul nggak bisa menyebabkan saya praktek di sini, saya pasti akan tetap praktek di sini karena banyak dokter gigi lain yang nawarin, Dok mau isi hari Selasa pagi nggak? Oh tentu tidak, saya udah punya tempat spesial di sini gitu. Percaya sih Dok, maksudnya berkah itu pasti ya kan kita mencari berkah juga ya gitu. Semoga apa yang Dok Rina kerjakan di sini bisa membawa berkah buat Rina pribadi dan keluarga sehingga bisa memberikan lebih lah. Perkembangan yang lebih buat dokter ya. Ada rencana ngambil spesialis atau apa gitu? Tentu ada. Oh ada. Masih banyak cita-citanya. Masih muda Bu, masih muda. Pengen spesialis mau, punya klinik juga mau. Ya, bismillah semoga semuanya. Satu yang harus kita percayalah selama kita berbagi itu ikhlas dan
selama kita tuh berbagi benar-benar dari hati, berapapun yang saya kasihin untuk WTG, insya Allah saya nggak akan pernah ngerasa kekurangan. Amin. Gitu. Amin. Jadi kayak ya dengan senang hati aku praktek di sini. Duh, jadi kayak mau nangis gitu. Ada tisu di sini. Ada pundak nggak untuk sandaran? Mas, bisa pindah duduk. Rahasia perusahaan gitu ya. Oke deh, jadi sepertinya itu ya. Ada lagi yang kurang nggak ya, Mas Yos? Udah cukup ya. Tapi gini, ada satu lagi nih kayaknya. Waktu Dok Rina mulai pertama kali praktek di sini kan sebelumnya memang udah ada Dokter Sri ya. Iya. Nah, tapi kan sempat vakum beberapa waktu tuh. 7 tahun kalau nggak salah. Nah, terus waktu pertama kali ke sini tuh kondisi gigi anak-anak itu gimana? Terus setelah sekarang gimana saya gitu? Saya cerita dulu ya. Ini flashback nih. Pertama saya datang. Ini ruangan berdebu. Ya iyalah, nggak ada yang praktek. Terus habis itu udah mulai bau lembab. Habis itu perawat-perawat giginya juga nano-nano. Anak-anak apalagi. Iya. Tapi ya udah kita saya persiapan di sini sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Untuk mempersiapkan klinik ya. Saya siapin kliniknya, saya lengkapin obat-obatannya, terus APD-nya juga saya sediakan yang sesuai dengan protokol COVID. Terus begitu kita sudah ready, oke, bismillah kita terima pasien gitu. Jadi terus ya udah sekarang alhamdulillah gigi di Wisma Tunaganda udah bagus ya. Sudah bright gitu. Kalaupun belum, sini aku bersihin. Oke, buat yang senyum-senyumnya belum bright, silahkan hari Selasa pagi di Wisma ya, Tunaganda jam 9 sampai jam 12. Nah, gitu. jangan lupa cerahkan senyum Anda dengan Dokter Rina. Oke deh kalau gitu. Ya Sobat WTG, selamat sore. Sampai ketemu lagi di Wisma Tunaganda Palsi Gunung. Semoga bincang-bincang kita hari ini membawa pencerahan buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Lucu banget.